Sekarang kita semua tahu apa yang telah dilakukan Ukraina terhadap Wildberries. Amazon versi Rusia telah hancur akibat serangan drone yang terus-menerus yang telah menghancurkan gudang dan pusat logistik, menyebabkan kerugian miliaran dolar. Ini adalah kemenangan besar bagi Ukraina, tapi juga sangat menggembirakan bagi pesaing utama Wildberries, yaitu Ozon. Di kantor-kantor Ozon di seluruh Rusia, para eksekutif pasti sangat senang dengan kesempatan untuk akhirnya menjadi pemain dominan di sektor e-commerce Rusia. Ukraina tidak akan berhenti hanya pada Wildberries. Dengan kehancuran yang terjadi, perhatian kini beralih ke pesaing terbesar Wildberries. Ukraina telah membuat lubang ozon di Rusia, dan sekarang Rusia kembali terjerumus ke dalam logistik era Soviet karena satu lagi perusahaan e-commerce besar mereka tumbang. Pada 24 Agustus, Kiev Independent melaporkan bahwa Ukraina telah melakukan serangan selama 3 malam berturut-turut terhadap gudang ozon, menyebabkan banyak fasilitas perusahaan itu terbakar. Pada 24 Agustus saja, Ukraina menyerang 3 lokasi ozon yang akan kita bahas nanti, serta melakukan serangan terhadap fasilitas di Crimea yang diduduki. Kebahagiaan apapun yang mungkin dirasakan pemilik ozon ketika pesaing utama mereka terbakar habis, kini telah lenyap. Sekarang, Ozon merasakan sendiri perlakuan yang dialami Wildberries, dan mereka dengan cepat menyadari betapa pahitnya perlakuan itu. Karena kita sudah menyebutkan 3 hari serangan, mari kita mulai dari awal bencana Ozon. Pada 22 Agustus, Ukraina melancarkan beberapa serangan ke seluruh Rusia, yang terpenting diantaranya mengenai langsung pusat logistik Ozon di Samara. Ozon sendiri dengan cepat mengonfirmasi apa yang telah terjadi. Dalam sebuah unggahan di Telegram, perusahaan tersebut mengatakan, hari ini pusat logistik Ozon di wilayah Samara terkena serangan UAV. Akibat serangan tersebut terjadi kebakaran di gudang. Semua sistem berfungsi normal dan kami mengevakuasi lebih dari 500 pekerja dalam beberapa menit. Sayangnya ada korban. Kami pasti akan memberikan mereka semua dukungan yang diperlukan. Selain kebakaran, langkah-langkah darurat telah diterapkan. Pengiriman ke dan dari gudang dibatalkan, dan Ozon melakukan yang terbaik untuk memindahkan barang-barang bernilai tinggi ke lokasi lain agar tidak ikut terbakar dalam kebakaran tersebut. Pelanggan yang kehilangan barang juga akan mendapatkan pengembalian dana, klaim Ozon dalam unggahannya. Itu lebih baik daripada yang ditawarkan oleh Wildberries. Awalnya mereka memberitahu pelanggan dan penjual bahwa mereka tidak akan mendapatkan uang sepeser pun kembali. Kecaman publik yang besar akhirnya memaksa mereka untuk menarik kembali keputusan tersebut dan berjanji memberikan pengembalian dana. Jumlah klaim yang menumpuk sangat banyak, pembayaran tersebut akan sangat tertunda dengan asumsi sistemnya benar-benar berjalan. Agak lucu melihat Ozon menggunakan serangan drone di salah satu fasilitasnya untuk mengambil keuntungan dengan menyudutkan pesaing utamanya. Tapi tidak ada seorang pun di Rusia yang akan tertawa setelah melihat besarnya kerusakan yang terjadi di Samara. Rekaman sudah mulai bermunculan dengan sebuah kompilasi yang dibagikan oleh War Translated di X. Di antara video-video tersebut, kita melihat sebuah drone Ukraina turun ke gudang Samara yang sudah terbakar. Seorang saksi mata Rusia merangkum situasinya dengan sempurna, hanya berkata, ini benar-benar kacau. Rekaman lainnya berasal dari akun Special Kherson Cat, yang sekali lagi menunjukkan kobaran api besar dan asap tebal membumbung dari yang tampaknya adalah seluruh fasilitas Samara. Ya, tidak ada yang selamat di sana. Kita bisa memastikan itu setelah 10 jam api berkobar, karena fasilitas Ozon di Samara telah benar-benar hancur, lapor JN Kyiv. Dan bersama dengan itu, hilang juga banyak uang dan ribuan pekerjaan. Fasilitas yang diserang Ukraina itu dibuka pada Oktober 2022, mencakup sekitar 75.000 meter persegi, meskipun mungkin telah diperluas menjadi 135.000 meter persegi dalam beberapa tahun terakhir, dan biaya pembangunannya mencapai 120 juta dolar. Biaya perbaikan saja, dengan asumsi Ozon mampu membayarnya, kemungkinan akan mencapai sekitar 84 juta dolar. Dan sekarang setelah gudang ini terbakar habis, 6.000 pekerjaan hilang bersama dengan fasilitas itu sendiri, menyebabkan penderitaan ekonomi yang lebih besar lagi bagi Rusia. Ini adalah satu-satunya lubang yang berhasil ditembus Ukraina di lapisan ozon. Ini seharusnya menjadi alasan untuk dirayakan, tapi ternyata masih ada lagi, jauh lebih banyak lagi. Serangan sistematis terhadap pusat penyimpanan barang guna ganda membuat musuh semakin sulit beroperasi dan berdampak negatif pada perekonomian Rusia secara keseluruhan. Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan hal itu setelah serangan pada 22 Agustus. Keesokan harinya, pada 23 Agustus, operator drone Ukraina mengincar gudang ozon di Orenburg. Kiev Independent mengatakan ini adalah serangan kedua yang dilakukan Ukraina terhadap ozon, meskipun itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Pada 31 Juli lalu, media United 24 melaporkan bahwa Ukraina telah melakukan serangan terhadap pusat logistik ozon di Republik Tatarstan.
Namun, apakah ini serangan kedua atau ketiga sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting, terutama bagi Ozon, para vendornya dan pelanggannya, adalah satu lagi gudang mereka terbakar pada 23 Agustus. Kali ini kita tidak hanya melihat kebakaran dalam rekaman yang beredar di media sosial, kita juga melihat momen ketika drone pertama Ukraina menghantam sasarannya. Dalam klip berdurasi 9 detik yang dibagikan oleh akun War Translated di X, kita melihat sebuah drone Ukraina menukik dan menabrak atap fasilitas tersebut. Sialan adalah satu-satunya kata yang berhasil diucapkan oleh saksi yang merekam serangan itu. Namun saat Anda menonton rekaman itu, Anda mungkin menyadari sesuatu yang aneh. Bukan orang-orang lain yang berdiri di sekitar dan menonton serangan drone seolah-olah mereka sedang berada di pertunjukan udara miniatur. Lihat dan dengarkan. Apakah Anda melihat atau mendengar tanda-tanda pertahanan udara? Tidak ada apapun yang melindungi gudang ini. Hampir seolah-olah Rusia tidak belajar apapun dari serangan Ukraina terhadap gudang Wildberries. Dan mereka sepertinya akan membiarkan Ozon hancur berantakan saat kita mendekati akhir Agustus. Gudang Orenburg adalah target yang jelas bagi Ukraina. Itu adalah gudang terbesar milik perusahaan dengan luas 200.000 meter persegi. Sekarang gudang itu terbakar bersama dengan gudang di Samara. Namun kita belum tahu seberapa besar kerusakan sebenarnya yang disebabkan oleh Ukraina. Para eksekutif Ozon pasti sudah terpukul berat. 2 lubang telah tercipta di lapisan ozon saat Ukraina menyerang 2 dari 5 gudang terbesar milik perusahaan itu. Pada titik ini, kepanikan pasti sudah mulai muncul. Para petinggi Ozon melihat apa yang terjadi pada Wildberries. Mereka tahu bahwa Ukraina tidak akan berhenti hanya pada 2 saja. Mereka benar. Pada tanggal 24 Agustus, Ukraina benar-benar bermain dengan pola serba 3, memakai hari ketiga serangan berturut-turut untuk menghantam 3 fasilitas lagi. Tapi sebelum kita membahas itu, tanggal 23 Agustus menjadi hari yang sangat menyakitkan bagi Rusia karena sesuatu yang aneh terjadi di kota kelahiran Putin, Saint Petersburg. Sebuah pusat logistik besar di kota itu juga terbakar hebat. Osin Technical kemudian melaporkan bahwa gudang tersebut berada di taman logistik Kolpino dan digunakan untuk menyimpan produk kimia. Jadi, ini adalah target yang jelas untuk drone Ukraina, bukan? Namun sepertinya bukan itu yang terjadi di sini. Semua laporan sejauh ini menunjukkan bahwa gudang di Saint Petersburg itu meledak dengan sendirinya tanpa bantuan dari Ukraina. Begitu saja, dan fasilitas seluas 80.000 meter persegi itu langsung terbakar. Astaga, Rusia. Dan kalian sudah cukup repot dengan Ukraina yang menyebabkan kebakaran besar di seluruh negeri kalian tanpa harus memulainya sendiri? Ukraina mendapat bonus kecil yang menyenangkan di Saint Petersburg pada 23 Agustus dan kemudian melanjutkannya dengan 3 serangan terhadap Ozon yang sudah kami sebutkan. Sepanjang malam hingga 24 Agustus, Ukraina merayakan hari kemerdekaannya dan 35 tahun kebebasan dari Uni Soviet dengan menjatuhkan Rusia kembali ke era Soviet itu. Di Desa 6 yang berada di Republik Adikhea, Ukraina, menghancurkan pusat logistik Ozon. Exile Plus melaporkan serangan tersebut, membagikan foto kecil kebakaran yang direkam di pusat itu, yang menurut mereka luasnya 91.200 meter persegi. Pusat ini digunakan untuk menerima, menyortir, menyimpan, dan kemudian mendistribusikan barang ke wilayah Rusia lainnya, termasuk Adikhea, Krai Krasnodar, dan beberapa wilayah lain di Rusia Selatan, serta Kaukasus Utara. Serangan itu disertai dengan serangan lain terhadap pusat Nozon di Nevenomisk yang terletak di Krai Stavropol. Excelanova Plus punya detail soal kasus ini, membagikan rekaman kebakaran yang terjadi. Dan gubernur wilayah tersebut, Vladimir Vladimirov, terpaksa mengonfirmasi bahwa drone Ukraina menargetkan zona industri di Nevenomisk. Meskipun dia tidak mengatakan apa yang terkena, dan malah lebih memilih bertindak seolah-olah pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh sebagian besar yang dikirim Ukraina. Kita sudah melihat kondisi pertahanan udara di sekitar fasilitas Nozom, jadi kita punya alasan untuk meragukan bahwa pertahanan Rusia seefektif yang mereka klaim. Ukraina menutup trio serangan terakhirnya dengan menyerang lokasi Nozom di Tyuba yang berada di Republik Dagestan. Sampai saat ini, Anda hampir tidak perlu kami ceritakan lagi kisahnya. Drone Ukraina berhasil mengenai sasaran langsung, kebakaran telah tercatat, dan Rusia tidak bisa menyangkalnya karena foto-fotonya sudah beredar di media sosial berkat Selanova Plus. Sungguh gila bahwa drone Ukraina kini sangat canggih dan pertahanan udara Rusia begitu buruk sehingga melaporkan serangan-serangan ini mulai terasa seperti hal yang biasa saja. Dan satu hal lagi sebelum kita lanjut, sebagai tambahan, drone Ukraina juga terbang ke Krai Krasnodar pada tanggal 24 Agustus. Kenapa? Mereka menargetkan sebuah fasilitas milik peritel barang rumah tangga Kukinland dan tentu saja drone-drone itu berhasil mengenai sasaran secara langsung. Fasilitas itu terbakar bersama dengan fasilitas milik Ozon. Namun bukan begitu cara gubernur wilayah Krai Krasnodar, Veniamin Kondriatev, menceritakannya. Yang dia katakan hanyalah, kebakaran terjadi di area gudang setelah sebuah drone jatuh. Jatuh, sungguh. Kami rasa itu lebih baik daripada alasan biasa tentang puing-puing drone. Tapi kata jatuh sepertinya meremehkan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang jatuh, ada penurunan yang tepat dan terkontrol untuk menghantam target. Dan Kondratiev tahu itu. Tidak ada permainan kata-kata konyol yang bisa menyembunyikan apa yang terjadi. Apakah kita baru saja melihat tembakan peringatan yang dilepaskan oleh Ukraina?
sementara Beris sudah hancur. Ozon sedang mengalami kerusakan di seluruh jaringannya di seluruh Rusia. Mungkin Cook dan Len baru saja ditandai untuk gelombang serangan drone berikutnya. Kami rasa tidak akan lama lagi sebelum kami mengetahuinya. Untuk saat ini, Ukraina terus melancarkan serangan terhadap pusat logistik domestik Rusia. Itu bukan kata-kata kami. Akun X Defense of Ukraine mengatakannya seperti itu, mencatat bahwa Ozon adalah target berikutnya setelah 15 fasilitas Wildberries dinonaktifkan. Hal itu pasti membuat para pemimpin Ozon khawatir. Ukraina baru saja memulai dengan 5 atau 6 serangan, tergantung siapa yang Anda dengarkan. Akan ada lebih banyak lagi. Namun sebelum kita membahas lebih dalam mengapa hal itu penting dan apa yang ingin dicapai dari serangan-serangan ini, sekadar mengingatkan Anda sedang menonton acara militer ini. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya sebelum kita lanjut. Jadi kita akan mengajukan pertanyaan yang pasti terngiang di benak para pemimpin Ozon. Mengapa Ozon? Untuk menjawab itu, kita membutuhkan sedikit konteks yang berasal dari kampanye Ukraina melawan Wildberries. Sepanjang akhir Juli hingga Agustus, Ukraina telah mengirimkan drone-drone mereka untuk menyerang fasilitas Wildberries di seluruh Rusia. Kami tadi menyebutkan 15 serangan. Setiap fasilitas yang diserang Ukraina dipilih dengan sangat hati-hati hingga 16 Agustus. 7 dari 10 pusat logistik terbesar Wildberries telah dibakar. Perkiraan tentang biaya semua ini bagi perusahaan sangat bervariasi. UNN melaporkan bahwa Wildberries mengalami kerugian sekitar 20% kapasitas gudangnya dalam satu minggu, yang menyebabkan kerugian sebesar 1,24 miliar dolar dalam skenario terbaik, atau hingga 2,45 miliar dolar dalam skenario terburuk. Itu hanya mencakup kerugian langsung dari gudang dan stok. Secara total, menurut outlet tersebut, Wildberries mungkin membutuhkan 16,36 miliar dolar untuk dapat beroperasi kembali dengan kapasitas penuh. The New Voice of Ukraine menawarkan angka yang sedikit lebih kecil, yaitu 12 miliar dolar, dan mengklaim bahwa 30% ruang gudang perusahaan telah hancur. Apapun angka sebenarnya, jelas bahwa Wildberries telah sangat dirugikan oleh serangan Ukraina. Dan alasan mengapa Wildberries menjadi target ada dua. Pertama, Wildberries mendukung invasi Putin ke Ukraina. Meskipun tampaknya merupakan perusahaan sipil, Wildberries menyediakan atau dulu menyediakan segala sesuatu, mulai dari komponen drone hingga perlengkapan militer yang secara khusus ditandai untuk digunakan dalam operasi militer khusus. Dan yang kedua, Ukraina ingin merusak ekonomi Rusia sebanyak mungkin, dan disinilah kita kembali ke Ozon. Sementara Berries memimpin di bidang e-commerce Rusia, Ozon berada di posisi kedua. Namun Ozon tetap merupakan perusahaan bernilai miliaran dolar yang mempekerjakan ribuan orang. Jika digabung, kedua perusahaan ini diperkirakan akan menguasai 77% pangsa pasar online di Rusia pada akhir tahun 2026, menurut laporan Intel News. Proyeksi tersebut kemungkinan besar perlu diubah sekarang. Dari 77% itu, Ozon diperkirakan akan memegang 32% pangsa pasar. Jadi jelas, bukan bisnis kecil. Faktanya, pada kuartal pertama tahun 2026 saja, perusahaan mencatat laba bersih sekitar 54 juta dolar, dan total pendapatannya untuk tahun 2025 dilaporkan mencapai 11,1 miliar dolar. Pada titik ini, sudah jelas mengapa Ozon menjadi target setelah Wildberries. Pada dasarnya, ini adalah perusahaan yang sama yang beroperasi dalam skala sedikit lebih kecil. Jadi jika Wildberries adalah target yang penting secara strategis, Ozon juga demikian. Tapi ada hal lain selain yang sudah kami bagikan sejauh ini. Apa yang kita lihat dilakukan Ukraina saat menargetkan kedua perusahaan ini lebih dari sekedar balas dendam karena menjual perlengkapan militer atau merugikan para oligark Rusia. Serangan Ozon adalah kelanjutan dari kampanye untuk menghancurkan logistik internal Rusia dengan melumpuhkan pasar online utamanya. Itulah yang kami maksud ketika kami mengatakan Ukraina sedang mengembalikan Rusia ke era Soviet. Kemajuan modern hancur akibat serangan drone Ukraina, memaksa Rusia bergantung pada infrastruktur pemerintah yang sudah tua untuk pengiriman. Perusahaan-perusahaan ini telah menjadi bagian dari budaya konsumerisme Rusia seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera. Mereka berbicara dengan seorang wanita bernama Alexandra di Yekaterinburg yang mengatakan, "Saya tahu banyak orang yang benar-benar ketagihan menggunakannya. Mereka menambahkan barang ke keranjang, menunggu diskon, mempertimbangkan apa yang akan dibeli, lalu memutuskan untuk membelinya lagi saat membicarakan Wildberries." Ozon juga akan memiliki tipe pelanggan yang sama, jutaan orang di seluruh Rusia yang mengandalkan Ozon untuk membeli barang-barang yang mungkin tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain. Alexandra sendiri menyoroti hal itu, mencatat bahwa platform-platform ini sangat berguna bagi mereka yang tinggal di pedesaan Rusia karena memungkinkan barang-barang dikirimkan sehingga mengurangi kebutuhan untuk melakukan perjalanan jauh ke kota. Serangan-serangan ini sebenarnya bukan tentang mempengaruhi operasi garis depan Rusia. Ini didasarkan pada bagaimana Ukraina memandang ekonomi Rusia. Ozon dan Wildberries adalah bagian penting dalam ekonomi konsumen Rusia. Melumpuhkan keduanya tidak hanya membuat ribuan pekerjaan terancam, itu juga memberi tekanan pada Putin karena drone Ukraina memaksa munculnya pertanyaan tentang mengapa Rusia tidak bisa melindungi gudang-gudang dan mengapa drone Ukraina bahkan bisa mencapai gudang-gudang itu sejak awal. Atau seperti yang dikatakan CEO perusahaan konsultan geopolitik Rasmussen Global, Fabrice Potier, saat berbicara kepada DW,
Saya pikir Ukraina sedang menargetkan urat nadi, sementara BERS dalam beberapa hal adalah urat nadi masyarakat Rusia dan ekonomi Rusia. Logika yang sama berlaku untuk ozon. Ukraina sedang mencekik urat nadi itu untuk menyebabkan penderitaan ekonomi yang parah bagi Rusia. Ada juga kehilangan pekerjaan yang perlu dipertimbangkan. Menurut Jake Bro, serangan terhadap Wildberry saja telah menyebabkan 118.000 orang Rusia kehilangan pekerjaan mereka. Kita kemungkinan bisa menambahkan sekitar 6.000 pekerjaan lagi yang hilang akibat serangan Ukraina terhadap fasilitas ozon di Samara, ditambah ribuan lainnya yang tidak diketahui terkait dengan 4 fasilitas yang diserang Ukraina setelah serangan di Samara. Ini adalah ribuan orang Rusia yang kehilangan penghasilan mereka, yang berarti mereka tidak bisa berkontribusi pada ekonomi Rusia. Hal ini akan merugikan Putin saat dia berhemat dan mengumpulkan setiap rubel yang bisa dia dapatkan untuk mendanai mesin perangnya. Namun yang jauh lebih mengkhawatirkan bagi Presiden Rusia adalah bahwa semua ini, mulai dari serangan Ukraina yang benar-benar berhasil, hilangnya kemampuan untuk membeli barang secara online, hingga kehilangan pekerjaan, menimbulkan kemarahan di antara rakyat Rusia. Mereka telah melewati 4,5 tahun perang Putin yang tidak masuk akal di Ukraina, dan sekarang mereka melihat perang itu sampai ke rumah mereka, dengan cara yang langsung memengaruhi kehidupan mereka. Ada ratusan ribu penjual yang kehilangan barang dagangan mereka akibat serangan seperti ini, bersama dengan ribuan pembeli yang pesanannya dibatalkan, dan setidaknya dalam kasus Wildberries, kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan pengembalian dana. ABC News juga menyoroti bahwa jenis bisnis seperti ini mengambil pinjaman besar dari bank untuk mendanai ekspansi mereka. Hal itu menimbulkan masalah bagi bank karena perusahaan-perusahaan yang sedang kebakaran mungkin tidak memprioritaskan pembayaran kembali pinjaman mereka saat ini. Mykola Podolyak, yang merupakan penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, menyoroti hal itu dengan mencatat bahwa yang ingin dilakukan Ukraina adalah menciptakan efek domino melalui serangan-serangan ini yang memengaruhi lembaga keuangan utama, sekaligus menumbuhkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Akhirnya ada pesan, yaitu pesan yang telah Ukraina sampaikan kepada Rusia sepanjang tahun 2026. Tidak ada yang aman di Rusia, dimanapun itu berada. Ukraina telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun dan menyempurnakan drone yang dapat menempuh jarak jauh dan membawa daya ledak yang cukup untuk menyebabkan kerusakan serius. Semuanya sambil menghindari pertahanan udara Rusia. Kita sekarang melihat semua kerja keras itu membuahkan hasil, dan Rusia mengetahuinya. Pada bulan Maret lalu, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bahkan mengakui bahwa teknologi drone Ukraina merupakan masalah besar, dengan menyatakan bahwa laju pengembangan sistem persenjataan, terutama sistem drone tak berawak, dan kecanggihan metode yang digunakan untuk mengerahkan mereka sedemikian rupa sehingga tidak ada wilayah di Rusia yang bisa merasa aman. Sekali lagi, itu adalah tekanan tambahan yang diberikan kepada Putin. Pelindung besar Rusia tampaknya tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan drone Ukraina menimbulkan kerusakan. Dan sekarang, drone-drone itu tidak hanya menyerang Wildberries, mereka juga menghantam ozon. Seluruh sektor e-commerce Rusia sekarang terancam, begitu juga jaringan logistik yang mendukungnya dan mata pencaharian orang-orang yang bergantung padanya. Inilah kejeniusan dari serangan baru ke ozon. Ukraina sudah mengidentifikasi titik lemahnya. Sekarang, mereka memperluas jangkauan untuk menyingkirkan siapapun yang mungkin mencoba bangkit dan mengambil alih posisi Wildberries. Ozon adalah target berikutnya dalam daftar. Kemungkinan akan ada yang lain yang menyusul. Dan dengan setiap serangan yang berhasil, Putin harus menghadapi rakyatnya sendiri yang semakin marah karena perang yang seharusnya mudah dimenangkan Rusia kini justru menghancurkan hidup mereka. Bagi ozon, 5 pusat yang lumpuh dalam 3 hari kemungkinan baru permulaan saja. Kita sudah melihat apa yang dilakukan Ukraina terhadap Wildberries. Kami yakin akan ada lebih banyak serangan Ukraina terhadap ozon dalam beberapa hari ke depan. Apa yang kita lihat di sini mungkin adalah langkah paling cerdas yang pernah diambil Ukraina dalam perang sejauh ini, dan Anda bisa mengetahui alasannya jika menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pertimbangkan untuk berlangganan dan beritahu pendapat Anda di bawah. Anda juga bisa menjadi anggota channel untuk mendapatkan akses ke konten eksklusif yang tidak kami publikasikan secara umum. Terima kasih sudah menonton.